Halo semuanya, dan selamat datang! Pernah kepikiran nggak kalau monster-monster legendaris yang kita kenal dari cerita dongeng itu ternyata ada penjelasan ilmiahnya? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng gimana sains dan sejarah bisa mengungkap asal-usul nyata di balik makhluk-makhluk mitos ini. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana kalau semua mitos itu sebenarnya adalah kepingan sejarah yang hilang? Kita akan memulai sebuah perjalanan seru di mana fakta dan cerita rakyat itu ternyata nyambung. Siap-siap kaget karena batas antara keduanya ternyata tipis banget. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke kasus pertama. Ini dia, monster laut legendaris yang katanya jadi mimpi buruk para pelaut selama berabad-abad. Kraken! Selama ratusan tahun, cerita serem soal Kraken ini cuma dianggap bualan pelaut aja. Katanya sih, monster laut raksasa dari mitologi Nordik yang bisa melilit dan menenggelamkan kapal pakai tentakelnya. Kedengarannya emang kayak fantasi murni kan? Tapi semua berubah di tahun 1853. Tiba-tiba ada bangkai cumi-cumi super besar terdampar di pantai Denmark. Ini jadi bukti fisik pertama yang bikin semua orang kaget dan mikir, jangan-jangan monster di legenda itu beneran ada. Dan bener aja, ternyata legenda Kraken itu terinspirasi dari dua raksasa laut dalam yang beneran ada, cumi-cumi raksasa dan cumi-cumi kolosal. Jadi bukan cuma satu, tapi ada dua hewan nyata di balik mitos ini. Makhluk-makhluk ini tuh bukan main-main. Mereka hidup di kedalaman 1000 meter, di mana cahaya matahari sama sekali nggak tembus. Panjangnya bisa sampai 14 meter loh. Dan yang paling ngeri, cumi-cumi kolosal itu tentakelnya punya kait-kait tajam yang bisa muter. Kebayangkan kalau itu kena lambung kapal? Nah, ini yang bikin merinding. Coba lihat angkanya. Diameter mata cumi-cumi raksasa itu 27 cm, segede bola basket. Gila kan? Mata sebesar itu ternyata berevolusi cuma buat satu hal, biar bisa mendeteksi siluet predator utama mereka, yaitu paus sperma di kegelapan abadi dasar laut. Oke, dari laut dalam, kita pindah ke daratan. Kita akan bongkar misteri salah satu raksasa paling ikonik dari mitologi Yunani. Siapa yang nggak kenal Cyclops? Raksasa bermata satu yang terkenal dari legenda Yunani. Konon katanya, mereka tinggal di pulau-pulau kayak Sisilia dan Kreta. Tapi, kenyataannya jauh lebih menarik. Legenda ini ternyata bukan lahir dari monster, tapi dari sebuah salah paham besar-besaran terhadap sebuah fosil. Tepatnya, tengkorak gajah kerdil purba. Jadi gimana ceritanya kok bisa salah paham gitu? Gini, coba bayangin kita jadi orang Yunani kuno yang nggak pernah lihat gajah. Terus kita nemu tengkorak aneh. Di tengah-tengahnya ada satu lubang gede banget. Kita kan nggak tahu kalau itu rongga tempat belalai. Apa yang ada di pikiran kita? Jelas, ini pasti rongga buat satu mata raksasa. Dan lahirlah legenda Cyclops. Sesimpel itu. Lanjut, sekarang kita ke Asia Tengah. Ke sebuah makhluk mitos yang lahir dari hamparan gurun pasir. Griffin. Makhluk yang keren banget. Perpaduan singa dan elang. Tubuhnya singa, tapi kepala dan sayapnya elang. Di banyak cerita, mereka ini dikenal sebagai penjaga tumpukan harta karun emas. Ternyata, sumber mitos ini datang dari para penambang emas zaman dulu di wilayah Skythia. Waktu mereka menggali emas di Gurun Gobi, mereka sering banget nemuin fosil-fosil aneh. Fosil apa? Fosil dinosaurus yang namanya Protoceratops. Dan disinilah semua jadi masuk akal. Coba lihat. Protoceratops itu punya 4 kaki, kayak singa. Dia punya paruh yang tajam, mirip elang. Terus, tulang jumbai di lehernya, kalau patah, bentuknya jadi mirip banget sama sayap yang terlipat. Karena fosil ini selalu ditemuin di dekat lokasi tambang emas, ya udah, para penambang langsung nyambungin. Pasti, makhluk inilah penjaga harta karunnya. Nah, sekarang kita bahas makhluk mitos yang mungkin paling kita suka. Siap-siap, karena asal-usulnya benar-benar nggak terduga. Unicorn. Langsung kebayangkan kuda putih yang anggun dengan satu tanduk spiral cantik di dahinya, simbol kemurnian, keajaiban, pokoknya magis banget. Oke, pegangan. Unicorn yang asli, itu bukan kuda. Dia adalah badak purba raksasa yang udah punah namanya badak Siberia atau Elasmotherium. Kaget kan? Tabel ini ngejelasin banget kenapa orang zaman dulu bisa salah kira. Beda sama badak modern yang tanduknya di hidung, badak Siberia ini tanduknya tumbuh pas di dahi, persis kayak unicorn. Kakinya juga lebih panjang dan ramping, jadi cara jalannya itu lebih mirip kuda ketimbang badak yang kita kenal sekarang. Masuk akal banget kan? Dan ini poin kuncinya. Hewan ini tuh pernah hidup bareng manusia purba. Artinya, ingatan tentang
Hewan besar bertanduk satu ini diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut. Selama ribuan tahun, ceritanya pelan-pelan berubah, sampai akhirnya jadi legenda unicorn yang kita kenal sekarang. Jadi, kesimpulannya apa? Semua legenda-legenda hebat ini ternyata bukan sekedar imajinasi liar. Mereka itu kayak gema dari masa lalu, gema dari pertemuan nyata nenek moyang kita dengan dunia yang jauh lebih aneh dari yang kita kira. Mitos itu pada dasarnya adalah fosil dari pengamatan yang terlupakan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau Kraken, Cyclops, Griffin, dan bahkan unicorn punya dasar di dunia nyata, kira-kira kebenaran apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam cerita-cerita kuno kita yang cuma nunggu waktu buat ditemukan kembali? Coba pikirin deh.